Modus timbang badan guru silat cabuli murid sesama jenis. Terpergok pencuri motor ditangkap warga. Sedang berjualan, pembobol bengkel ditangkap. Ditinggal tidur 2 HP penjual hewan kurban dicuri. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi utama kita dari seorang pelatih silat yang diamankan jajaran Sareskrim Polresta Banjarmasin setelah melakukan pencabulan kepada murid sesama jenis. Guru silat ini menjebak korban dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Inilah detik-detik anggota Macan Resta bersama unit PPA Polresta Banjarmasin menggerebek kediaman BS, seorang guru silat yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak muridnya sendiri di Banjarmasin. Pelaku terkejut dan hanya bisa pasrah melihat petugas kepolisian datang ke rumah menangkapnya. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Ero Asepa mengatakan BS diduga meminta murid laki-lakinya ke rumah dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Setelah korban tiba, pelaku meminta korban menimbang berat badan tanpa menggunakan busana. Dengan dibawa ancaman, pelaku juga menyuruh korban untuk rebahan dan akhirnya berhasil mencabuli siswa laki-lakinya. Anaknya mengikuti kegiatan salah satu kegiatan pencak silat di wilayah di wilayah Banjarmasin. Kemudian berdasarkan pengakuan dari korban kepada orang tuanya bahwa yang bersangkutan dicabuli oleh pelatihnya, bahkan di bawah ancaman, yang mana korban sempat dilakukan oleh pelatihnya, yakni inisial BS, dia sebagai pelatih bela diri, kemudian melakukan pengancaman dengan modus menyuruh beberapa muridnya, salah satunya ini korban, untuk hadir datang dengan alasan timbang berat badan. Saat timbang berat badan, dia arahkan untuk lepas pakaian, kemudian setelah itu diraba-rabanya, kemudian disuruh tidur, dan disitulah dilakukannya dengan ancaman. Yang pertama dicekik, kemudian sempat juga ditampar oleh si pelaku. Polisi terus mendalami kasus ini guna memastikan apakah ada korban lain. Pelaku dijerat dengan pasal 473 ayat 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pemerkosaan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Panakukang Kota Makassar menangkap seorang pelaku pembobolan bengkel motor saat berjualan di bahu jalan. Polisi menyita puluhan onderdil motor hasil curian yang disembunyikannya di salah satu rumah kosong. Terduga pelaku pencurian kendaraan motor ditangkap warga saat hendak mencuri motor di salah satu kampus di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menghindari amukan massa, pelaku yang merupakan pemuda itu diamankan di pos keamanan kampus. Menurut petugas keamanan, pelaku mencoba mencuri motor milik petugas keamanan, namun aksinya kepergok pemilik motor dan langsung diamankan. Maraknya aksi pencurian motor di wilayah Pesanggerahan membuat warga resah. Mau balik motor, jadi situ ada motor diparkir. Nah, dia tuh duduk di situ. Kebetulan yang punya security juga. Nah, pas duduk itu kok kata yang punya standarnya itu udah nggak nyandar. Duduk lama-lama standarnya udah nyandar lah. Lama-lama dinyalain motornya, kabur. Jadi kejar, ditangkap. Berarti berhasil diamankan ya Bang, dan motornya sendiri itu nggak berhasil dicuri, pokoknya motor terselamatkan. Setelah diamankan warga, pelaku pencurian motor tersebut diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk dilakukan proses hukum.
Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Panakukang, Kota Makassar menangkap seorang pelaku pembobolan bengkel motor saat berjualan di bahu jalan. Polisi menyita puluhan onderdil motor hasil curian yang disembunyikannya di salah satu rumah kosong. Seorang buruh harian lepas ditangkap polisi usai membobol dan mencuri puluhan suku cadang serta alat bengkel di salah satu bengkel di Jalan Dr. Lemena, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial RS 32 tahun, warga Jalan Bilawaya ini dibekuk tim Resmo Polsek Panakukang saat sedang berada di pinggir jalan tanpa perlawanan. Peristiwa pencurian ini terjadi di bengkel Adinda Motor, Kecamatan Panakukang pada Minggu 3 Mei 2026 dini hari. Pengungkapan kasus berawal saat anggota Opsnal Polsek Panakukang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Taman Maka Pahlawan. Petugas yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku melihat RS yang sedang berjualan di pinggir jalan dan langsung melakukan penangkapan. Pelaku kemudian digiring ke salah satu rumah kosong yang dijadikan gudang tempat barang bukti. Dari lokasi ini petugas menyita puluhan jenis onderdil, ban, aki, 1 unit motor, serta sebuah tas lempang. Ya, kami telah mengamankan seorang pelaku pencurian onderdil motor yang awalnya tidak mengakui, namun setelah kami kembangkan, kami bawa ke lokasi penyimpanan barang yang dia curi di sekitar Kelurahan Panaikang, tepatnya di samping Aspol Panaikang, di dua tempat yang berbeda. Dalam melakukan aksinya Pak, gimana Pak motifnya? Motifnya yaitu dia membobol bengkel yang sudah dalam keadaan tutup sehingga tidak ada penghuninya. Apa saja Pak yang dari pelaku diamankan? Dari yang barang yang diamankan yaitu ban, alat-alat motor seperti kampas rem, laher, termasuk peralatan pertukangan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pria yang menggasak 2 unit telepon genggam di lapak hewan kurban di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 6 Mei 2026. Pemirsa, pelaku memanfaatkan kondisi para penjaga lapak yang tengah tertidur di waktu subuh. Inilah rekaman CCTV yang menangkap detik-detik aksi pencurian di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Cipondoh pada Rabu 6 Mei 2026 dini hari. Dalam pantauan kamera pengawas terlihat seorang pria masuk dengan mengendap-endap ke area peristirahatan penjaga. Menurut keterangan korban, saat kejadian terdapat 6 orang penjaga yang berada di lokasi. Namun, karena rasa kantuk, semuanya terlelap hingga tidak menyadari kehadiran pelaku yang berhasil membawa kabur 2 unit ponsel. Akibat kejadian ini, para peternak dan penjaga lapak kini meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan sistem jaga bergantian dari malam hingga pagi hari untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. 6 orang. Ya. Terus tiba-tiba ada yang masuk atau gimana? Ya, orang masuk itu pas sholat subuh, azan sholat subuh. Orangnya nggak dikenal gitu? Nggak dikenal. Oke. Ngapain dia? Pas dia masuk, ngambil HP pertamanya di situ. Terus keduanya di sini. Berarti 2 HP? 2 HP. 2 HP yang diambil ya? Iya. Itu nggak ada yang sadar apa gimana Bang? Ya. Nggak ada yang sadar apa gimana? Nggak ada, orang pada tidur semua. Pulas semua ya? Iya, pulas semua. Orangnya? Ciri-cirinya tingginya sekitar 170 lah. Pakai topi. Pakai topi ya? Iya. Emang nggak pernah kelihatan mukanya itu ya di sini? Kelihatan sih mukanya cuma agak buram. Tapi Tapi bukan orang petani peternak sini bukan? Bukan. Antisipasinya Misalkan ronda, jangan ada yang tidur 1 orang gitu, misalkan ngejagain. semalam sih begitu. Gantian apa? Gantian tidurnya. Oke, berarti jaga ya? Meski telah mengantongi bukti rekaman CCTV, para korban tidak melaporkan insiden ini ke pihak berwajib. Namun, mereka berharap pihak kepolisian dari Polsek Cipondoh dapat meningkatkan patroli Kamtibmas di area penjualan hewan kurban, terutama pada jam-jam rawan. Dari Kota Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, buron selama 1 bulan seorang pelaku penusukan terhadap suami selingkuhannya dibekuk unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita alat hisap dan puluhan plastik klip sabu sisa pakai sebagai barang bukti. Pelaku berinisial IB tak berkutik saat diringkus unit Reskrim Polsek Tambora di kamar kontrakannya di kawasan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya IB menjadi buronan usai melakukan penusukan terhadap seorang pria berinisial HC. Insiden ini bermula saat korban memergoki pelaku tengah asyik berduaan dengan istrinya di dalam kamar kos di kawasan Krendang. Tak terima ditegur oleh korban, pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba ini justru naik pitam hingga terjadi keributan. Pelaku kemudian menusuk lengan kiri korban dengan sebilah pisau lipat. Aksi keji ini sempat direkam oleh korban melalui ponsel miliknya sebelum pelaku melarikan diri. Selain menangkap pelaku atas kasus penganiayaan, polisi juga menemukan sejumlah alat hisap beserta puluhan plastik klip pembungkus sabu sisa pakai. Hasil tes urin pun menyatakan IB positif mengonsumsi narkoba. Sementara itu pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban masih dalam pencarian petugas lantaran dibuang oleh pelaku ke dalam kali angke usai melancarkan aksinya. Ketika korban mendatangi kos-kosan dari pelaku, terjadi cekcok karena adanya istri dari korban. Setelah terjadinya cekcok, tersangka sendiri mengambil pisau lipat yang ada di dalam sakunya, lalu pertama menusukkan ke arah dada, namun berhasil dihindari sehingga yang terkena adalah bagian lengan belakang. Kami mencari di TKP, namun pelaku sudah melarikan diri dan sempat berpindah-pindah tempat. Setelah itu kami mendapatkan informasi dan bergerak cepat mengamankan di wilayah sekitar Sawalio, Kecamatan Tambora. Di TKP penangkapan, kami mendapati adanya narkoba sisa pakai dan bong yang sudah digunakan. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora. Atas perbuatannya tersebut, IB dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, video rekaman CCTV aksi pembegalan seorang kurir pakai JNE di Jalan Maksudi, Kota Bandung viral di media sosial. Pelaku membawa lari sepeda motor dan belasan paket konsumen yang belum dikirimkan saat korban tengah berteduh dari hujan deras. Seperti inilah rekaman CCTV aksi pembegalan seorang kurir paket JNE di Jalan Maksudi, Kota Bandung. Dalam video rekaman CCTV, korban yang tengah berteduh karena hujan deras didatangi 4 orang yang menggunakan 2 sepeda motor. Modus para pelaku berpura-pura meminta plastik untuk membungkus HP. Korban yang ketakutan langsung berlari meminta pertolongan namun gagal karena kondisi di lokasi sangat sepi dan pelaku pun sudah membawa sepeda motor milik korban dengan belasan paket yang belum sempat dikirim. Polisi dibantu warga berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku, yakni RR dan EJ, selang beberapa jam kemudian di Jalan Pasir, Koja Bandung. Menurut korban, Hasan, saat aksi pembegalan, salah satu pelaku menodong korban menggunakan senjata tajam. Pelaku sudah tertangkap sebelum 24 jam. Awalnya saya neduh sih, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan 1 motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor. Kejadiannya pelaku 4 orang, yang 1 menghadap saya dan bilang untuk meminta plastik untuk HP biar nggak kehujanan. Saya dijawab saya nggak punya plastik, dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya dan hampir menusuknya ke badan saya dan saya menghindar dan jatuh ke belakang. Saya itu dari Maksudi mau mengirim ke Jalan Haji Topik 2. Kalau dari pelaku dari arah Pabaki ke Maksudi, mau ke arah Haji Topik. Tadi sempat ada yang ngikutin nggak sebelumnya atau emang spontanitas ada langsung pelaku gitu? Belum, nggak ada yang ngikutin, cuman pelaku diam di hadapan saya dan diam terlebih dahulu dan menunggu teman yang lainnya. Dan pelaku mulai melakukan aksi pembegalan. Tadi sisa berapa paket Pak? Sisa tuh 13, cuman 12 dibawa sama pelaku dan 1 masih teramani.
Kapolsek Astana Anyar Kompol Fetrizal S mengatakan saat ini 2 pelaku begal diamankan di Polsek Astana Anyar untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara 2 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Astana Anyar tadi siang menerima laporan terkait dengan adanya pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang korbannya adalah kurir salah satu perusahaan yang melaporkan kepada kami bahwa korban mendapat ancaman senjata tajam, kemudian motornya juga dirampas oleh pelaku. Nah, dari hasil penyelidikan kami, terduga pelaku yang kami identifikasi ada 4 orang. Karena alhamdulillah tadi sore kami sudah mengamankan 2, yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja, sama-sama kita menangkap. Dan saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya. Sejauh ini yang hasil penyelidikan total ada 4 orang pelaku yang beraksi pada siang tadi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa anggota masih melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengungkap pelaku lainnya. Nah, untuk barang korban, dari hasil keterangan dari terduga pelaku yang sudah kami amankan, itu dibawa oleh salah satu korban yang lainnya masih DPO. Jadi baik sepeda motor maupun 12 paket yang berhasil dibawa oleh pelaku, ini dibawa oleh pelaku yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan untuk keberadaannya. Untuk senjata tajam yang sudah kita amankan, pisau lipat, dan pelaku yang melakukan pengancaman pada saat mengambil sepeda motor itu sudah kita amankan. Merupakan salah satu pelaku yang sudah kita amankan. Petugas menyita barang bukti sebilah pisau lipat, sedangkan motor korban dan 12 paket masih dibawa tersangka lainnya yang saat ini masih diburu petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit sepeda motor milik karyawan Raib digondol maling saat terparkir di depan rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi saat penghuni tengah beristirahat. Inilah rekaman kamera pengawas yang menangkap aksi pencurian di salah satu rumah kontrakan di Kampung Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri mendekati sejumlah kendaraan yang tengah terparkir di area kontrakan. Melihat kondisi sekitar yang sepi, pelaku dengan cepat merusak kunci kontak dan membawa kabur 1 unit sepeda motor Matic. Menurut keterangan korban, aksi pencurian terjadi pada Selasa subuh. Saat itu korban baru saja pulang bekerja shift malam dan memarkirkan kendaraannya di depan pintu kontrakan dalam kondisi terkunci stang. Namun naas, saat korban sedang terlelap istirahat di dalam rumah, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Diduga, pelaku telah lebih dulu mengintai kondisi lingkungan dan memanfaatkan situasi saat para penghuni kontrakan tengah beristirahat. Kebetulan saya lagi pulang shift 2. Nah, jadi kebetulan saya emang kalau udah pulang kerja tuh di dalam tuh nggak bakalan keluar lagi, soalnya istirahat kan. Nah, bangun ketika saya mau berangkat kerja, motor kondisi di sini udah nggak ada, udah hilang gitu. Saya pikir dipakai istri, soalnya biasanya sih kalau habis pakai di teras sana, soalnya kan mau dipakai kerja jadi nggak terus sini. Taunya emang dari semalam sudah di sini. Nah, saya sadar hilang tuh pas mau berangkat. Jam berapa? Jam 2:30 sore. Nah, tapi kejadian motor hilang tuh pas dilihat CCTV pukul 5.30 pagi. Terus atas kejadian ini Mas sudah lapor? Sudah lapor ke pihak berwajib. Hingga kini kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak berwajib dan masih dalam proses penyelidikan. Warga sekitar pun diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta menggunakan kunci tambahan atau pengaman ganda guna mencegah terjadinya aksi kriminalitas serupa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan penumpang komuter lain di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku sengaja bersembunyi di kolong peron gerbong khusus perempuan sambil merekam diam-diam ke arah rok perempuan yang sedang naik atau turun dari komuter lain. Wah, lu tukang... Selamat malam, selamat datang Anda telah tiba di stasiun Kebayoran. Tuh, orangnya tuh. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual bersembunyi di kolong peron stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan ini viral di media sosial. Terduga pelaku merekam secara diam-diam di sela-sela peron dengan mengarahkan kamera telepon genggamnya ke arah rok perempuan penumpang yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Menyadari aksinya dipergoki, terduga pelaku melarikan diri dan menghilang di bawah peron stasiun. Polres Metro Jakarta Selatan pun turun tangan menyelidiki video viral setelah diunggah ke media sosial tanggal 2 Mei lalu. Aparat kepolisian mendatangi lokasi dan meminta keterangan beberapa orang saksi, serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Meski belum ada pihak yang melaporkan kejadian ini secara resmi, namun Polres Metro Jakarta Selatan tetap menyelidikinya sambil meminta pihak PT KCI menutup celah peron agar peristiwa serupa tak terulang. Beredar video viral di medsos di area stasiun Kebayoran. Itu masuk di wilayah Polsek Kebayoran Lama. Kami membenarkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Jadi langkah kami dari pihak kepolisian yaitu sudah dilaksanakan oleh Polsek Kebayoran Lama dengan adanya berita viral tersebut. Yang dilakukan adalah mendatangi lokasi. Tentunya mengecek kebenaran apa yang terdapat di video tersebut. Dan yang dilakukan adalah berkoordinasi sama pihak kereta api. Setelah video ini viral di media sosial, kasus ini bukan yang pertama lantaran sejumlah warganet mengungkapkan pengalaman serupa. PT KCI sendiri telah merespon kejadian ini melalui kanal media sosial. PT KCI menekankan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan di lingkungan kereta api dan berkomitmen menjamin keamanan para penumpang khususnya perempuan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dendam karena kerap diancam menggunakan senjata tajam, seorang pemuda di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menghabisi nyawa kenalannya. Pelaku menghabisi korban menggunakan batang pohon yang dipukulkan ke bagian kepala saat keduanya berduel di pinggir jalan. Dua orang pria di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat aksi duel maut di Jalan Kemuning, Kelurahan Joyoboyo, kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Perkelahian ini menyebabkan Effendi 50 tahun warga Gang Kapahyang, Kelurahan Megang, kota Lubuk Linggau tewas secara mengenaskan di pinggir jalan. Korban tewas usai dihantam lawannya menggunakan batang pohon kelengkeng di bagian kepala hingga meregang nyawa. Selanjutnya jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga setelah menjalani pemeriksaan forensik. Sementara 2 jam setelah aksi duel maut, pelaku bernama Nanda Saputra 27 tahun yang sempat melarikan diri berhasil diringkus oleh aparat kepolisian di rumah keluarganya di kawasan Petanang, kota Lubuk Linggau. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kerap diancam oleh korban menggunakan senjata tajam. Sebelum keduanya terlibat perkelahian, korban kembali mengancam pelaku menggunakan senjata tajam hingga akhirnya pelaku mencari batang kayu untuk menganiaya korban. Perselisihan keduanya telah terjadi lama dikarenakan korban menuduh pelaku telah menfitnah dirinya yang kerap mengantar sejumlah wanita dikarenakan korban berstatus duda. Jadi motifnya perselisihan pribadi antara kedua belah pihak. Kronologisnya itu gimana? Jadi kronologisnya sempat ada perkelahian di sebelah Alfamart Megang. Jadi untuk korban dan pelaku sempat berkelahi, kemudian untuk senjata yang digunakan oleh pelaku itu sebuah kayu. Jadi setelah jatuh, korban langsung ditinggal sama pelaku. Pelaku dipukul ya kepalanya? Iya, benar. Korban itu megang senjata juga? Kayu. Korban? Korban untuk sementara ada parang yang kita temukan, nanti kita dalami lagi. Tapi kalau untuk memukulnya itu kayu enggak ada? Kayu, untuk pelaku menggunakan kayu. Artinya juga antara korban dan si pelaku juga ya? Ya,
sempat berkelahi di lokasi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sosial media digegerkan dengan aksi perkelahian antara pengemudi mobil pickup dengan seorang pria bersenjata tajam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya pengemudi pickup mengalami luka tusuk di perutnya. Diduga pertikaian terjadi akibat pria bersajam kesal mendengar suara knalpot mobil pickup yang bising. Video amatir warga merekam perkelahian antara seorang pengemudi mobil pick-up dengan seorang pria di tengah jalan di Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga di lokasi kejadian sempat berusaha melerai, namun aksi perkelahian tidak terhindarkan. Korban Umar Sidik, 24 tahun, akhirnya mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian perut hingga mengakibatkan luka yang cukup parah. Korban segera dilarikan ke rumah sakit umum terdekat untuk mendapatkan tindakan medis darurat, sementara pelaku langsung melarikan diri. Sementara itu, perkelahian ini terjadi akibat pelaku penikaman kesal mendengar suara bising knalpot mobil korban yang sedang diperbaiki di pinggir jalan. Hasil interogasi dari beberapa saksi yang berada di lokasi menjelaskan bahwa pada saat itu korban lagi melakukan perbaikan knalpot mobilnya. Kemudian setelah diperbaiki, korban membunyikan mobilnya atau mengetes knalpot mobil underdeal spare part knalpot mobilnya dengan suara yang keras. Dari apa yang dilakukan korban saat itu, pelaku tersinggung atau tidak menerima karena korban membunyikan kendaraannya dengan suara knalpot yang keras. Korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Sementara identitas pelaku telah dikantongi dan kini dalam pengejaran tim Satreskrim Polres Goa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi membakar gubuk yang diduga menjadi tempat pesta dan transaksi narkoba di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Sementara 3 terduga pelaku melarikan diri dengan menyeberang sungai di belakang gubuk. Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah bersama personel Samapta menggerebek gubuk di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Penggerebekan di tengah perkebunan sawit ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan. Saat petugas tiba di tempat kejadian perkara, 3 orang terduga pelaku langsung melarikan diri dengan menyeberangi sungai di belakang gubuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4 bundel plastik bening ukuran sedang, 4 alat hisap sabu, 3 timbangan digital, serta 1 unit handy talkie. Sebagai langkah penegakan hukum dan efek jera, petugas kemudian membongkar dan membakar gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba agar tidak kembali dimanfaatkan. Penggerbekan terhadap gubuk yang diduga dijadikan sebagai tempat pesta narkoba di wilayah Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Di gubuk tersebut berhasil kami temukan barang bukti, yaitu yang pertama 1 bundel plastik klip bening ukuran besar, kemudian 3 bundel plastik klip bening ukuran sedang, 4 buah alat hisap sabu atau bong, kemudian 4 buah pipa kaca pirek, kemudian 2 buah skop, 3 buah sumbu api, 3 buah timbang digital, dan 1 buah HT. HT ini diduga kuat digunakan oleh bandar narkoba untuk berkomunikasi dengan jaringannya yang ditempatkan di tempat-tempat akses masuk menuju gubuk tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengejar para pelaku yang berhasil kabur. Dari Lampung Tengah, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam waktu kurang dari 12 jam, Subdit Jatanras Direskrim Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang penjual roti di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial RS ditangkap di kediamannya di wilayah Bogor beserta barang bukti sebilah celurit yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban.
Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik sebelum aksi pembacokan terjadi di Jalan Pintu Seng, Pedongkelan, Cengkareng pada Senin 4 Mei 2026 sore. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang mengenakan jaket hoodie berjalan santai sambil menenteng senjata tajam jenis celurit di tengah pemukiman warga. Bergerak cepat, tim gabungan Jatantras Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku berinisial RS pada Senin malam di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor. Penangkapan ini dilakukan kurang dari 12 jam setelah korban berinisial R ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumah warga. Petugas menyita sejumlah barang bukti vital, diantaranya sebilah celurit, sepeda motor yang digunakan saat beraksi, serta pakaian yang terekam dalam CCTV. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor Subdit Jatantras Polda Metro Jaya guna mendalami motif di balik aksinya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Pemirsa, wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kembali disatroni pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku nekat menggasak sepeda motor milik penghuni kontrakan hanya dalam hitungan detik. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Pasir Pancol, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mendekati area parkiran kontrakan dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah memastikan situasi sekitar aman dari pantauan warga, pelaku langsung mengeksekusi satu unit sepeda motor Matic milik salah satu penghuni. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Kasus ini kini telah dilaporkan ke pihak berwajib guna penyelidikan lebih lanjut. Warga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci pengaman ganda pada kendaraannya, terutama saat diparkir di area terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum PSI Ronald Ariston Sinaga atau Bro Ron menjadi korban pemukulan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang berjumlah 2 orang diamankan pihak kepolisian. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Ariston Sinaga alias Bro Ron mengalami insiden pemukulan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Pemukulan terjadi saat Bro Ron mendampingi sejumlah karyawan perusahaan melakukan mediasi terkait gaji. Diketahui peristiwa pemukulan terjadi pada Senin 4 Mei 2026, pukul 16:22 WIB. Mulanya Ronald datang bersama 15 karyawan PT SKS guna melakukan audiensi ke kantor hukum MPP terkait dengan gaji para karyawan yang belum dibayarkan. Pada awalnya audiensi di lokasi kantor awalnya berjalan aman dan kondusif dengan didampingi oleh petugas. Namun kemudian muncul sekelompok orang yang tidak dikenal dan tanpa alasan jelas melakukan intimidasi serta menghalang-halangi proses audiensi. Akibat perbuatan dari sekelompok orang tersebut, situasi menjadi panas dan timbul percekcokan. Sampai akhirnya korban menerima pukulan dari sekelompok orang tersebut. Kemudian petugas melerai korban dan terlapor, serta mengamankannya untuk dibawa ke Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 16 orang meninggal dunia akibat kecelakaan bus antar lintas Sumatera versus truk tangki di jalur lintas Sumatera Musi Rawas Utara. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan pada Rabu 6 Mei 2026 siang. Bus antar lintas Sumatera bertabrakan dengan truk tangki BBM. Kecelakaan ini membuat kedua kendaraan terbakar hebat dan menewaskan sopir kedua kendaraan berikut 14 orang penumpang di dalamnya. Warga tak berani mendekati lokasi karena api berkobar hebat disertai suara dentuman. 4 orang penumpang dikabarkan selamat namun mengalami luka bakar dan luka ringan. Seperti diketahui saat peristiwa terjadi, bus ALS tengah melaju dari arah kota Lubuk Linggau menuju Kabupaten Muratara. Sementara mobil tangki BBM diduga melaju dari arah sebaliknya. Petugas kepolisian, BPBD dan aparat terkait melakukan evakuasi terhadap korban. 12 kejadian terjadi
kebakaran mobil ALS karena akibat timburan dengan mobil tangki. Dan diperkirakan di pihak mobil tangki baik sopir maupun kenek itu meninggal terbakar. Dan untuk sementara waktu informasi yang kita terima dari mobil ALS itu kurang lebih penumpang 14. Tapi yang selamat dan itu ada 4, yang luka bakar yang parah itu 1, yang luka-luka di Puskesmas Karangjaya. Akibat peristiwa ini 16 orang meninggal dunia dan saat ini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan bus ALS versus truk tangki di Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan ini tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Petugas medis tempat dibantu petugas keamanan dan aparat TNI menurunkan satu persatu jenazah dari mobil ambulans yang mengangkutnya. Sanak keluarga dan kerabat korban tak kuasa menahan kesedihan menyaksikan proses penurunan jenazah. Salah seorang keluarga yang datang, Yadi, mengaku dari ke-16 korban yang meninggal, satu diantaranya merupakan kakak kandungnya. Yadi berharap identifikasi kakaknya bisa berjalan cepat agar jenazah bisa segera dimakamkan. Untuk keluarga kita itu dari mana ke mana, Pak? Ya, setahu aku dari Meratara ke Jeneng, nah itu udah tahu itu rutenya. Tapi sebabnya kami ini udah bukan melok kan, udah mobil kan, lain mobil ibaratnya. Tapi nak berangkat ke Jeneng. Iya. Bawa apa tuh, Pak? Minyak. Jadi kita dapat informasi kapan? Dapat informasi ya, dapat informasi di Tebon, kami di Linggau aku. Jadi, ya posisinya bukan begawi Pak dengan dia kan. Humas Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau, Yasir Watera, membenarkan ada 16 jenazah laka lantas di Muratara yang sudah diantar ke rumah sakit. Yasir mengatakan 16 jenazah ini hanya dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Ini kan kami dititipin, Pak. Kami nggak ngapa-ngapain ya, Pak. Sebelum ada perintah dari pihak kepolisian, bukanya pun saya nggak berani, Pak. Itu kalau 16 kantong, Pak. 16 kami barusan menerima jam 5 sore tadi 16 kantong jenazah korban. Yang dirawat di sini ada nggak, Pak? Nggak ada, belum ada, Pak. Nah, jadi yang kami hanya menerima 16 kantong mulai. Sementara itu pihak rumah sakit belum mengetahui identitas para jenazah, namun petugas medis memberikan nomor pada seluruh kantong jenazah. Dari Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pengemudi mobil ditemukan tewas di dalam kendaraannya di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan mesin mobil yang masih menyala. Peristiwa tersebut mengejutkan warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Sebuah mobil minibus berplat nomor B2184BZF terlihat berhenti di pinggir jalan dengan kondisi mesin masih hidup. Saat diperiksa oleh warga sekitar, pengemudi terlihat dalam posisi miring ke samping di kursi kemudi dan tidak memberikan respon. Korban diketahui berinisial HG, warga perumahan Kambela Permai, Kalideres, Jakarta Barat. Salah seorang saksi mengatakan mobil tersebut sudah terparkir sejak pagi hari dengan mesin menyala. Namun ketika diketuk kacanya, sang pengemudi tidak merespon. Mencurigai hal ini, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Awalnya gimana sih Pak yang Bapak tahu Pak? Awalnya saya lagi dinas penyapuan. Tiba-tiba ada pengendara melintas, lapor ke saya. Dia sudah lapor, saya koordinasi ke Satpam. Biar ada saksi, baru saya ke TKP. Itu di dalam mobil? Di dalam mobil. Posisi mobil pada saat kejadian nyala apa enggak sih Pak? Nyala. Nyala ya? Ya, nyala. Orangnya langsung terlungkup atau gimana Pak? Tertidur. Tidur ya? Ya, tidur. Dari jam berapa? Jam 5 lewat Pak. Jam 5 pagi? Ya. Oh, belum tahu warga mana Pak? Belum. Belum ya? Oh, Bapak lagi nyapu pada kejadian? Ya, lagi dinas nyapu. Lagi nyapu ngeliat mobil menepi? Iya. Setelah memastikan korban meninggal dunia, petugas Satlantas Cengkareng segera menghubungi unit reserse kriminal Polsek Cengkareng serta tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani proses autopsi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Inilah kondisi tembok belakang SDN 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan yang roboh pada Senin malam. Material tembok yang ambruk menutup saluran air dan sebagian menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, sejumlah petugas dari Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat terus melakukan evakuasi puing-puing tembok. Material diangkut menggunakan karung dan dipindahkan secara bertahap agar saluran air kembali normal. Akibat kejadian ini, meski tidak mengganggu aktivitas belajar, pihak sekolah memilih mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan berlangsung. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang sudah melemah dan tidak mampu menahan debit air saat hujan deras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kejadian terjadi pada malam hari saat tidak ada aktivitas sekolah. Tetap belajar mengajar berlangsung, tapi PJJ atau daring, karena memang keamanan anak-anak itu yang kami utamakan. Karena pasti kalau ada kejadian seperti ini, kan anak-anak juga pengen tahu, pengen lihat, jadi nanti malah membahayakan buat anak-anak. Jadi kami putuskan bahwa hari ini itu PJJ. Untuk tembok yang dulu sendiri itu berapa panjangnya berapa sih? 42 meter tembok. Guna menjaga keamanan, area lokasi robohnya tembok ditutup sementara selama proses perbaikan. Pihak sekolah berharap proses penanganan dapat segera selesai agar kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat kembali normal. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari seorang pelatih silat yang diamankan jajaran Satreskrim Polresta Banjarmasin setelah melakukan pencabulan kepada murid sesama jenis. Guru silat ini menjebak korban dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Inilah detik-detik anggota Macan Resta bersama unit PPA Polresta Banjarmasin menggerebek kediaman BS, seorang guru silat yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak muridnya sendiri di Banjarmasin. Pelaku terkejut dan hanya bisa pasrah melihat petugas kepolisian datang ke rumah menangkapnya. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Ero Asepa mengatakan BS diduga meminta murid laki-lakinya ke rumah dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Setelah korban tiba, pelaku meminta korban menimbang berat badan tanpa menggunakan busana. Dengan dibawa ancaman, pelaku juga menyuruh korban untuk rebahan dan akhirnya berhasil mencabuli siswa laki-lakinya. Anaknya mengikuti kegiatan salah satu kegiatan pencak silat di wilayah Banjarmasin. Kemudian berdasarkan pengakuan dari korban kepada orang tuanya bahwa yang bersangkutan dicabuli oleh pelatihnya, bahkan di bawah ancaman, yang mana korban sempat dilakukan oleh pelatihnya, yakni inisial BS. Dia sebagai pelatih bela diri kemudian melakukan pengancaman dengan modus menyuruh beberapa muridnya, salah satunya di korban, untuk hadir datang dengan alasan timbang berat badan. Saat timbang berat badan, dia arahkan untuk lepas pakaian, kemudian setelah itu diraba-rabanya, kemudian disuruh tidur, dan disitulah dilakukannya dengan ancaman. Yang pertama dicekik, kemudian sempat juga ditampar oleh si pelaku. Polisi terus mendalami kasus ini guna memastikan apakah ada korban lain. Pelaku dijerat dengan pasal 473 ayat 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pemerkosaan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap warga di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku kepergok saat mencuri motor milik petugas keamanan. Terduga pelaku pencurian kendaraan motor ditangkap warga saat hendak mencuri motor di salah satu kampus di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menghindari amukan massa, pelaku yang merupakan pemuda itu diamankan di pos keamanan kampus. Menurut petugas keamanan, pelaku mencoba mencuri motor milik petugas keamanan, namun aksinya kepergok pemilik motor dan langsung diamankan.
Maraknya aksi pencurian motor di wilayah Pesanggerahan membuat warga resah. Mau maling motor, jadi itu ada motor diparkir. Nah dia tuh duduk di situ, Kebetulan yang punya security juga. Nah pas duduk itu kok kata yang punya standarnya itu udah nggak nyadar. Duduk lama-lama standarnya udah nyadar lah. Lama-lama dinyalain motornya kabur, ya dikejar, ditangkap. Oke. Berarti berhasil diamankan ya Bang, dan motornya sendiri itu nggak berhasil dicuri, pokoknya motor terselamatkan. Setelah diamankan warga, pelaku pencurian motor tersebut diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk dilakukan proses hukum. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Panakukang, Kota Makassar menangkap seorang pelaku pembobolan bengkel motor saat berjualan di bahu jalan. Polisi menyita puluhan onderdil motor hasil curian yang disembunyikannya di salah satu rumah kosong. Seorang buruh harian lepas ditangkap polisi usai membobol dan mencuri puluhan suku cadang serta alat bengkel di salah satu bengkel di Jalan Dr. Lemena, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial RS 32 tahun, warga Jalan Bilawaya ini, dibekuk tim Resmo Polsek Panakukang saat sedang berada di pinggir jalan tanpa perlawanan. Peristiwa pencurian ini terjadi di bengkel Adinda Motor, Kecamatan Panakukang, pada Minggu 3 Mei 2026 dini hari. Pengungkapan kasus berawal saat anggota Opsnal Polsek Panakukang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Taman Maka Pahlawan. Petugas yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku melihat RS yang sedang berjualan di pinggir jalan dan langsung melakukan penangkapan. Pelaku kemudian digiring ke salah satu rumah kosong yang dijadikan gudang tempat barang bukti. Dari lokasi ini petugas menyita puluhan jenis onderdil, ban, aki, 1 unit motor, serta sebuah tas lempang. Ya, kami telah mengamankan seorang pelaku pencurian onderdil motor yang awalnya tidak mengakui, namun setelah kami kembangkan, kami bawa ke lokasi penyimpanan barang yang dia curi di sekitar Kelurahan Panaikang, tepatnya di samping Aspol Panaikang, di 2 tempat yang berbeda. Dalam melakukan aksinya Pak, gimana Pak motifnya? Motifnya yaitu dia membobol bengkel yang sudah dalam keadaan tutup sehingga tidak ada penghuninya. Apa saja Pak yang dari pelaku diamankan? Dari barang yang diamankan yaitu ban, alat-alat motor seperti kampas rem, laher, termasuk peralatan pertukangan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria menggasak 2 unit telepon genggam di lapak hewan kurban di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Rabu 6 Mei 2026. Pelaku memanfaatkan kondisi para penjaga lapak yang tengah tertidur di waktu subuh. Inilah rekaman CCTV yang menangkap detik-detik aksi pencurian di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Cipondoh pada Rabu 6 Mei 2026 dini hari. Dalam pantauan kamera pengawas terlihat seorang pria masuk dengan mengendap-endap ke area peristirahatan penjaga. Menurut keterangan korban, saat kejadian terdapat 6 orang penjaga yang berada di lokasi. Namun, karena rasa kantuk, semuanya terlelap hingga tidak menyadari kehadiran pelaku yang berhasil membawa kabur 2 unit ponsel. Akibat kejadian ini, para peternak dan penjaga lapak kini meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan sistem jaga bergantian dari malam hingga pagi hari untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. 6 orang. Ya. Terus tiba-tiba ada yang masuk atau gimana? Ya, orang masuk itu pas sholat subuh, azan sholat subuh. Orangnya nggak dikenal gitu? Nggak dikenal. Oke. Ngapain dia? Pas dia masuk, ngambil HP pertamanya di situ, terus keduanya di sini. Berarti 2 HP? 2 HP. 2 HP yang diambil ya? Iya. Itu nggak ada yang sadar apa gimana Bang? Ya. Nggak ada yang sadar apa gimana? Nggak ada, orang pada tidur semua. Pulas semua ya? Iya, pulas semua. Orangnya? Ciri-cirinya tingginya sekitar 170 lah, pakai topi. Pakai topi ya? Iya. Emang nggak pernah kelihatan mukanya itu ya di sini?
Kelihatan sih mukanya cuma agak buram. Tapi tapi bukan orang petani peternak sini bukan? Bukan. Antisipasinya Misalkan ronda jangan ada yang tidur satu orang gitu misalkan ngejagain. semalam sih begitu. Gantian apa? Gantian tidurnya. Berarti jaga ya? Meski telah mengantongi bukti rekaman CCTV, para korban tidak melaporkan insiden ini ke pihak berwajib. Namun, mereka berharap pihak kepolisian dari Polsek Cipondoh dapat meningkatkan patroli Kamtibmas di area penjualan hewan kurban, terutama pada jam-jam rawan. Dari Kota Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di lapak hewan kurban kerap terjadi. Pelaku biasanya memanfaatkan kelengahan penjaga yang tertidur lelap di lapak. Agar terhindar dari aksi pencurian saat beristirahat di lapak hewan kurban, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, terapkan sistem jaga bergantian atau hindari tidur bersamaan dalam satu waktu, terutama pada tengah malam hingga menjelang subuh. Dan tips yang kedua, saat terlelap, jangan meletakkan ponsel atau dompet di dekat tubuh. Dan tips yang ketiga, pastikan penerangan lapak cukup agar tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan. Dan tips yang keempat, pemirsa, pasang alat peringatan sederhana, semisal benda yang dapat menimbulkan bunyi di area masuk jika ada orang asing yang mendekat. Dan tips yang terakhir yang kelima, tetap waspada dan segera melaporkan ke pihak berwajib jika menjadi korban aksi pencurian. Pemirsa, demikian tips agar tetap aman saat menjaga hewan kurban di lapak. Ingat, kewaspadaan dan juga kerjasama tim adalah kunci utama mencegah aksi pencurian. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Deo Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.